Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sohib Villa sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dalam acara Share Your Opinion. Nah, Sohib Villa sekalian, hari ini merupakan episode yang spesial karena ini merupakan tanggal 28 Oktober. Nah, ada peringatan apa tuh? Peringatan Sumpah Pemuda. Nah, di peringatan Sumpah Pemuda kali ini tentunya menjadi momen spesial bagi kita semua kaum muda. Biasanya anak muda itu dalam rangka untuk membawa spirit Sumpah Pemuda itu ngapain sih? Atau makna bagi anak-anak muda itu apa tuh Sumpah Pemuda? Nah, kita akan langsung tanyakan saja apa itu Sumpah Pemuda dan lain sebagainya ke anak-anak muda sekitar kita. Oke? Langsung saja kita berangkat. Halo, perkenalkan. Assalamualaikum dulu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Cornelia Ananda. Nama saya Muhammad Yoga Abdul Jakbar. Saya dari Bandung, dari Pajajaran. Saya Eko Abdurrahman. Saya sebagai mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Perkenalkan, nama saya Ada, dari mahasiswa dari UPI angkatan 19. Saya Jihan, mahasiswa UPI juga angkatan 19. Saya Teresa Sukma Nur Insani. Kami merupakan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Ya. Maaf ya. Kaku. Kurang tahu. Peringatan Sumpah Pemuda. Oh iya. Sumpah Pemuda. Kalau maknanya mengenai Sumpah Pemuda bagi generasi muda ya, ini menjadi titik awal bagi para pemuda untuk bangkit. Untuk mengingati Hari Pahlawan itu kan dari waktu zaman penjajahan kan ya, kan para apa sih yang itu teh gimana teh ya, para pahlawan kita kan mengusir para penjajah yang kayak Belanda, Jepang gitu kan, yang seingat saya gitu ya, itu ya sama pemuda gitu yang memperingati lah kalau gitu teh ada sejarahnya dulu teh buat pemuda-pemudinya teh sekarang teh gitu. Kalau misalnya sejarahnya waktu dulu mungkin para pemuda itu dari berbagai daerah gitu, dari berbagai pulau di Indonesia itu bersatu untuk melawan penjajah gitu. Arti Sumpah Pemuda. Kalau misalnya di masa kita saat ini mungkin pemuda-pemuda Indonesia itu tantangannya bukan lagi penjajah, tapi kita tuh dituntut untuk membangun bangsa, dan itu tuh kita sebagai pemuda tuh bisa membangun bangsa itu dengan berbagai cara dan dari bidang yang kita ahlinya kayak gitu. Iya, kalau dari aku sendiri kan sebagai pelajar atau misalnya mahasiswa, nah kita kan udah dikasih tahu nih sama gurunya tuh kalau peristiwanya tuh seperti ini. Gurunya tuh ini. Aku sendiri kan ini. Nah, kalau misalnya kita berpikir dengan baik gitu, nah kita pasti ngerti gitu. Pada saat zaman dulu itu para pemuda itu berjuang dengan susah payah untuk bisa dapetin kemerdekaan yang bisa kita nikmatin sekarang ini. Berarti kita tuh harus gimana caranya kita yang berjuangnya nggak harus susah payah kayak sakit badan atau apa segala macam, ya berjuangnya dengan kemampuan ilmu untuk merubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Anak muda itu harus lebih percaya diri lagi, lebih bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kreativitasnya gitu. Jadi ini kalau menurut saya ini sebuah titik balik semangatnya para anak muda gitu ya. Ya, saya juga setuju. Jadi untuk membangun bangsa itu kita nggak bisa sendiri-sendiri ya, tentunya harus bersama-sama. Jadi semua lapisan pemuda di Indonesia itu harus bekerja sama untuk membangun negeri ini. Buat jadi motivasi sih, buat semangat lagi kan kalau misalnya di perjuangan buat merdekanya tuh susah. Jadi tinggal kita udah merdekanya ngelanjutin lagi buat bangsa kedepannya kayak gimana gitu. Menurut saya gitu. Kalau buat aku sih kan di universitas tuh kayak gak cuman satu suku, satu agama, kayak mempererat tali silaturahmi aja, kayak berteman sama siapa aja. Tapi bukan berarti kayak kita harus melebur ikut-ikut dengan apa yang membedakan, tapi emang
itu bukan jadi alasan juga buat kita mengasingkan orang kayak gitu sih. Kalau usahanya sih, kalau usaha paling simpelnya mungkin kita lebih percaya diri terhadap diri masing-masing, lebih bisa memimpin diri masing-masing. Itu yang paling simpelnya sih untuk kita. Tapi untuk kesemuanya, ke masyarakat, ya kita lebih banyak bisa memotivasi selain diri kita juga memotivasi orang lain, orang-orang sekitar, masyarakat, anak pemuda-pemuda juga agar lebih baik lagi untuk pemuda Indonesia ke depannya gitu. Ini jangan banyak berkarya gitu kan, perkumpulan itu yang itulah apa gitu, pokoknya yang positif kan ada perkumpulan kan, komunitas gitu ya, perkumpulan pemuda-pemudinya gitu kan, jadi saling berkumpul, saling gitulah bertukar pikiran gitu ya gitu. Dari hal kecil ya, misalnya kita menjaga silaturahmi dengan teman-teman, terus kita juga membangun komunikasinya juga yang bermanfaat, yang tidak hanya membangkitkan semangat diri sendiri, tapi juga kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang positif. Ya sama juga kayak tadi kita membangun silaturahmi, terus juga kita harus menghargai satu sama lain kayak gitu. Karena kita ini kan dari berbagai suku, dari berbagai ras dan agama, jadi menghargai sesama itu sangat penting gitu di lingkungan sekitar kita. Oke, kalau menurut aku sendiri, sebaiknya kita memperbaiki diri sendiri dulu. Dari diri kita, belajar untuk selalu bersikap yang baik, bersikap sebagaimana baiknya di pandangan masyarakat. Jadi saat kita bertemu orang lain, kita bukan tidak akan menemukan masalah, pasti. Cuman kayak masalahnya dari diri kita sendiri itu nggak ada gitu. Cuman bagaimana kita menyikapi orang, karena kita udah ada awalan yang baik, pendidikan dari rumah atau dari sekolahnya udah baik, dan karakter kita udah baik, ya bakalan jadi generasi yang baik dah, kayak gitu. Kalau hal yang paling saya banggakan hingga saat ini gitu, ya saya bisa ikut berbagai organisasi di kampus, bisa kenal dengan banyak kepala-kepala atau pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif gitu, dan teman-teman di kampus, bahkan di organisasi lain pun itu sangat mengedukasi saya gitu tentang bagaimana cara berpikir anak muda, cara berpikir yang sangat kritis gitu terhadap menghadapi sebuah hal yang ada di Indonesia maupun di sekitaran lingkungan lah, seperti itu. Ya belum ada yang tercapai sih, masih panjang lah. Ya masih dalam proses gitu. Belum ini, butuh proses lah, masih muda, masih apa gitu buat ininya. Kalau saya dengan masuk ke UPI ini sudah merupakan suatu hal yang membanggakan gitu. Karena yang bangga nggak hanya diri saya sendiri, tapi saya bisa membanggakan orang tua saya juga. Terus di masyarakat, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Kalau dari saya sendiri, saya lebih mulai ke keluarga, terutama orang tua gitu. Nah, selama saya itu pengen ngebanggain kedua orang tua saya dan keluarga saya. Nah, alhamdulillah dari dulu, dari sekolah SD sampai pun sekarang gitu, orang tua saya tuh selalu dipanggil atas kebanggaan apa yang saya raih gitu. Dan hal itu adalah hal yang paling saya sangat memuaskan untuk diri saya sendiri gitu. Jadi kayak tujuan saya untuk jadi lebih baik daripada diri saya sebelumnya, dan untuk membanggakan orang tua saya. Dan sekarang juga sedang berusaha untuk mendapatkan apa yang bisa membanggakan orang tua saya. Gitu aja sih. Sama juga gitu. Di UPI udah merasa jadi kebanggaan keluarga juga, karena kebetulan saya anak pertama dan kayak banyak gitu beban yang ditanggung gitu ya, kayak sebagai harapan dari keluarga kayak gitu. Terus juga buat di masyarakat sendiri lebih ke orang-orang sekitar sih, kayak di keluarga itu kita sebagai mahasiswa itu banyak berperan penting, kayak misalnya kayak di keluarga itu banyak yang nyebar hoax kayak gitu. Kita sebagai mahasiswa yang berpendidikan gitu, yang paham bahwa ini nih adalah hal yang salah gitu, kita bisa meluruskan hal tersebut kayak gitu. Kalau buat aku sih ini pribadi ya bangganya, terjun ke masyarakat buat kayak kan belum bisa bantu secara
ekonomi langsung, tapi kayak dengan terjun, dengan survei, terus kita bantu ngedata buat masyarakat yang kurang mampu tuh kayak suatu kebanggaan buat aku karena gak semua orang tuh bisa berbaur dengan masyarakat semudah itu gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sohib Villa sekalian? Setelah tadi Sohib Villa menyaksikan tanggapan terkait dengan Sumpah Pemuda di kumpulan anak-anak muda, saatnya sekarang kita komparasikan, kita seimbangkan narasi atau pesan dari anak muda terkait Sumpah Pemuda tadi dengan makna Sumpah Pemuda dari tokoh yang sudah hadir bersama kita. Dalam kesempatan kali ini sudah duduk bersama kita semua ada anggota Dewan Kemakmuran Masjid Darut Tauhid Kang Angga. Kemudian bersama saya juga sudah hadir Mabro Khairul dari PPM Program Pesantren Mahasiswa dari STAI Darut Tauhid. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini terkait dengan Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, mari kita mulai. Nah, baik Sohib Villa sekalian. Nah, sekarang saatnya kita akan membahas tentang makna Sumpah Pemuda dulu kali Kang ya. Oke kan? Oke ya? Boleh. Makna Sumpah Pemuda dulu nih. Ya, ini serius versinya ya. Kalau tadi kan dari mahasiswa, dari anak-anak muda banyak di luar sana, sekarang dari ahli kita tadi ada anggota dewan dengan mahasiswa. Cocok biasanya anggota dewan dengan mahasiswa tuh demo kan. Ini kita pertemukan langsung di sini, walaupun beliau adalah anggota Dewan Kemakmuran Masjid, tapi sama-sama anggota Dewan. Menurut Kang Angga dulu mungkin, makna Sumpah Pemuda nih Kang, karena ini adalah tanggal 28 Oktober. Nah, menurut Kang Angga, makna Sumpah Pemuda itu apa sih? Iya, makna Sumpah Pemuda ya. Ya. Karena saya ini khususnya anggota Dewan. Siap. Dewan Kemakmuran Masjid. Karena yang mana pemuda itu identik dengan masjid sebetulnya. Harusnya ya? Ya, karena dari keterangan juga dari hadis Rasul, maksudnya pemuda itu salah seorang yang kelak dinaungi di akhirat adalah sosok pemuda yang terpaut hatinya kepada masjid. Makanya di momen Sumpah Pemuda ini, nah baiknya sahabat-sahabat khususnya pemuda-pemudi yang muslim tentunya itu lebih mengakrabkan diri atau lebih terpaut lagi hatinya kepada masjid seperti itu. Memakmurkan lagi masjid dengan ya menghidupkan masjid dengan ibadah-ibadah dan juga kegiatan-kegiatan yang tentu saja positif ya bagi para pemuda. Nah gitu kan. Siap, Masya Allah. Nah ini pesan juga nih buat kita semua nih Sohib Villa sekalian. Jadi menurut Kang Angga tadi ya, makna Sumpah Pemuda adalah bagaimana para pemuda saat ini bisa kembali mengingat bahwa salah satu tugas utama pemuda adalah bisa mendekatkan dirinya dengan masjid Kang ya. Iya. Salah satu tugas utamanya tuh, khususnya bagi yang muslim ya ini teman-teman sekalian. Karena tadi kata Kang Angga mengutip dari hadis Kang ya. Salah satu penghuni surga atau apa tadi ya? Yang dinaungi kelak itu adalah para pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Masya Allah. Itu adalah pandangan dari Kang Angga teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan dari mahasiswa nih yang masih semangatnya membara-bara. Gimana menurut Mabro Khairul nih tentang makna Sumpah Pemuda nih? Ya, makna Sumpah Pemuda. Mungkin karena saya lingkup mahasiswa. Siap. Kalau yang saya pahami terkait Sumpah Pemuda ini kan berarti kan titik awal dibangunnya sejarah mempersatukan para pemuda dan pemudi bangsa. Betul. Nah, maka pada saat ini khususnya di lingkup mahasiswa itu berarti menandakan bahwasanya kita ini memiliki tekad yang kuat. Jangan sampai perjuangan para pemuda, para pahlawan di masa dahulu di saat ini terpecah belah. Dalam artian sebagai mahasiswa
saling dalam artian itu saling menyakitkan atau menyerang antara lain, kan nggak boleh. Nah makanya di dalam mahasiswa ini penting sekali Sumpah Pemuda untuk kita bangun bersama agar kita itu menjadi ikatan kuat, kemudian mahasiswanya itu nggak lemah seperti gitu. Ya karena di luar sana mungkin kita ketahui bersama bahwa banyak gerakan mahasiswa ya. Ya betul sekali itu. Organisasi kan banyak ada gerakan mahasiswa A, B, C, D, dan adanya gerakan tersebut harusnya bukan untuk saling berbenturan ya. Betul sekali. Justru harusnya saling menyatukan visi untuk membangun Indonesia. Apalagi sekarang pemuda ini kan, mahasiswa ini kan identik dengan kritis ya. Betul. Harusnya bisa dengan kritisnya tersebut bisa mewujudkan harusnya, bukan saling bertengkar antara satu sama lain. Ya betul ya. Nah itu sobat kelas kalian terkait dengan makna Sumpah Pemuda. Selanjutnya nih, yang saya ketahui nih ya, kita kembali ke Angga nih. Di Darut Tauhid ini ada beberapa program yang bisa memfasilitasi mahasiswa mungkin Kang ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu sarana anak muda nih Kang untuk bisa mengupgrade dirinya sebagai salah satu upaya untuk menyongsong makna Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira ada program apa sih nih Kang di Darut Tauhid yang berkaitan sama anak-anak muda terutama gitu ya? Ya alhamdulillah di pesantren Darut itu sendiri ini kami khususnya di Dewan Kemakmuran Masjid Darut Tauhid memiliki program yaitu khusus pemuda. Namanya program pesantren mahasiswa gitu. Dimana program ini selain mahasiswa belajar gitu ya di kampusnya masing-masing, namun juga di khususnya pesantren ini mereka dididik, dibina oleh para asatiz, oleh para guru di sini ya untuk menjadi tadi pemuda yang memiliki mental yang tidak hanya mungkin bagus ibadahnya saja, namun dia bisa menjadi agent of change gitu, agen perubahan ya baik dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat secara luas gitu ya di program pesantren mahasiswa ini seperti itu. Jadi mereka tidak hanya diajarkan ilmu syariah saja, namun juga ada seperti life skill ya untuk kemudian ilmu cara berdakwah kayak gitu seperti apa, baik melalui ceramah ataupun sekarang ya sudah musimnya digitalisasi atau media sosial seperti itu. Nah itu media sosial juga bisa menjadi ladang untuk berdakwah seperti itu dengan berbagai platformnya ya. Betul. Seperti itu kan. Nah kebetulan sekali tadi Kak Angga berbicara tentang salah satu program dari DKM untuk pemuda itu PPM Kang ya. Betul. Nah kebetulan Bro Khairul ini juga salah satu mahasiswa yang ikuti program atau PPM ya. Betul PPM. sekali. Nah menurut Bro Khairul nih, setelah atau saat ini kan sedang mengikuti program, masih. Tanggapnya gimana tuh saat mengikuti program dari DKM Masjid ini, DKM Darut Tauhid ini? Untuk program PPM ini saya katakan ini sangat bermanfaat karena sebagai mahasiswa khususnya ini dididik sebagai jiwa kaderisasi dakwah, apalagi di zaman sekarang peran Islam tuh sangat penting. Nah ini sebagai sarana dalam program pesantren mahasiswa. Ini bagi saya yang mungkin bagi kita dalam praktek jarang, dakwah jarang. Nah, di sini kita diajarkan. Nah, maka bagi mahasiswa untuk Sumpah Pemuda ini sangat penting. Jadi di mana yang mereka ingin berdakwah, mereka ingin menjadi jiwa pribadi kaderisasi, bagi saya ini cocok sekali program seperti ini. Cocok banget ya. Jadi menurut Bro Khairul ini yang sedang mengikuti PPM ini ternyata programnya sangat cocok untuk anak-anak muda ya. Wah, cocok banget. Karena tadi juga disampaikan oleh Kang Angga bahwasanya program ini tidak hanya anak-anak muda itu diajarkan tentang ilmu syariah Kang ya, tapi life skill, bagaimana menyampaikan suatu hal atau nilai-nilai Islam, praktek langsung malah dengan cara yang tidak harus lewat ceramah ya. Iya. Harus ceramah, bahkan bisa lewat komunitas-komunitas mungkin ya. Nah mungkin sebelum kita simpulkan nanti ya, pesan dari Kak Angga mungkin untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa menyongsong semangat Sumpah Pemuda nih, anak-anak muda ini harus gimana nih Kak pesannya? Iya. Baik, sahabat semuanya, sahabat Fillah ya dimanapun berada, ya, dalam rangka kita menyambut Sumpah Pemuda ya khususnya di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah khususnya nih bagi sobat-sobat Muslim ya, nah langkah kita kembali lagi untuk menghidupkan
Nah, sunnah-sunnah Nabi ya, Betul. terutama untuk memakmurkan masjid. Nah, itu Masya ajakan Allah. dari kami ya. Dari Bro Khairul, gimana pesannya untuk teman-teman di luar sana? Ya, khususnya untuk para pemuda mahasiswa, untuk saat ini mari kita saling mengajak satu sama lain untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa pemuda kita. Jadi mari kita bersama-sama saling mengajak satu sama lain dalam kebaikan demi mewujudkan NKRI khususnya negara kita menjadi yang lebih maju. Seperti itu. Masya Allah. Nah itu dia Soy Villa sekalian, pesan dari Kak Angga dan Bro Khairul tadi terkait dengan Sumpah Pemuda dan bagaimana menyongsong Sumpah Pemuda. Dari saya mungkin sedikit menyimpulkan bahwasanya Sumpah Pemuda ini dibentuk sebenarnya bukan hanya untuk kaum muda ya. Kebetulan pada saat itu yang mengumpulkan itu adalah anak-anak muda, yang itu diawali dengan P3I, Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kemudian pada tahun 1928 dibentuklah menjadi Sumpah Pemuda, dan di situ akhirnya para pemuda bersepakat untuk bagaimana caranya agar pemuda ini bisa menjadi salah satu sarana bagi masyarakat Indonesia untuk mempersatukan Indonesia. Jadi bukan hanya untuk pemuda sebetulnya, tapi untuk semua masyarakat yang tinggal di Indonesia, yang bernaung di bawah bendera Indonesia. Seperti dalam hasil Sumpah Pemuda itu ada 3 poin. Saya jelas sekali. Yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan terakhir adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi adanya Sumpah Pemuda itu adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Jangan sampai kita beda aliran, beda organisasi, beda masjid gitu ya. Waduh. Atau beda kampus gitu. Wah, beda argumen. Jadi berbenturan jangan sampai. Karena tadi dalam rangka menjunjung tinggi Sumpah Pemuda adalah ya kita harus mempersatukan itu semua. Dari perbedaan yang ada, harusnya kita semakin kuat. Nah itu mungkin Soy Villa sekalian, pembahasan kita terkait dengan Sumpah Pemuda. Semoga dengan adanya Sumpah Pemuda yang dirayakan setiap tanggal 28 Oktober ini bisa semakin membuat bangsa Indonesia ini semakin dewasa, juga membuat bangsa Indonesia bisa semakin solid ya, tidak saling berpecah belah. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Angga dari anggota Dewan Kemakmuran Masjid Darut Tauhid yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih pada Bro Khairul dari mahasiswa nih perwakilannya yang sudah menyampaikan opininya terkait dengan Sumpah Pemuda. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang sudah menonton acara ini. Bagi yang suka dengan video ini tekan tombol like, yang belum berlangganan tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ikhwan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.